Hai juga adik-adik, apa kabar? Semoga hari ini adik-adik tetap semangat dan selalu sehat. Nih, hari ini Kak Priska dan Kak Ola akan mengajak adik-adik untuk cari tahu. Cari tahu tentang apa Kak Ola? Tentang sesuatu yang sangat berguna, Kak Priska. Apa itu? Apa itu? Ada di badan kita. Ada di badan? Buat melakukan apapun kita Iya? butuh benda itu. Waduh, Apa pastinya penasaran ya adik-adik ya. Mau tahu? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk cari tahu tentang ini ya, di badan kita yang bisa digerak-gerakkan punya dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Di dalam tangan ini ada kekuatan yang luar biasa, ajaib. Kekuatan apa ya? Kekuatan super. Kekuatan super, dia bisa melakukan apapun Kak Ola dengan tangan ini. Kira-kira ada apa ya di dalamnya ya? Nah, Ada apa nih? Coba. Kak Ola punya gambarnya. Apa ini namanya? Adik-adik tahu nggak ini namanya apa? Ini namanya otot. Apa? Otot, betul. Otot itu apa sih? Kalau kemarin adik-adik sudah belajar tentang tulang-tulang manusia. Nah, di luar tulang itu ada otot untuk membantu mengisi nih adik-adik. Mengisi lengan kita ya Kak Priska betul, ya. di otot tulang itu ada ototnya, terus ada ditutupi dengan daging. Dia akan mempunyai kekuatan lebih bila otot itu ya menyambung ototnya dengan bagian otak. Jadi dia diperintahkan oleh otak. Diperintahkan oleh otak. Gerakannya apa? Coba ya. Sekarang kita kasih contoh dulu. Coba sekarang Kak Ola mau angkat ini ember, tapi embernya kosong. Jadi kalau embernya kosong, berat atau ringan? Ringan mungkin ya Kak Ola ya. Ringan, tangannya juga kuat tuh. Tangannya hanya mengeluarkan tenaga sedikit saja Sedikit untuk saja. mengangkat benda ember yang tidak ada isinya adik-adik. Tuh, jadi tangannya tidak perlu tenaga yang berlebihan. Ya, Berikutnya sekarang ada yang ada yang tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Lumayan Kak Priska tuh. Oh, nah ini ototnya sudah mulai mengeluarkan sedikit tenaga untuk menahan beban yang dipegang oleh lengannya Kak Ola. Jadi otot-ototnya sudah mengeluarkan tenaga. Dia sudah mulai meregang. Ya, sekarang Kak Ola mau angkat benda satu lagi. Tuh, lihat di bagian lengannya Kak Ola ini mengepal karena berat. Tuh, jadi dia sedikit bergetar karena untuk menahan betapa beratnya tas ini. Ini tasnya isinya banyak sekali. Wah, Ada harta karunnya Kak Ola. isinya harta karun adik-adik. Ya. Berat sekali. Nah, itu tadi bagaimana cara kerja tangan untuk membawa benda supaya dia kuat. Ternyata di dalam lengan kita terdapat bagian-bagian otot nih. Ini ada yang disebut dengan serat nih, serat otot atau myofiber katanya. Apa katanya? Myofiber. Serat otot lengan sedikit lebih tipis daripada rambut. Katanya. Rambut kita aja udah tipis Kak Ya, Priska. sedikit lebih tipis dari rambut. Wah, lebih tipis lagi, tapi adik-adik. kekuatannya luar biasa katanya. Sebagian besar mempunyai panjang 3 atau 4 cm. Dalam sebuah otot besar, serat-serat dengan berbagai panjang terletak saling berdampingan, dari ujung ke ujung. Jadi dari dalam sini tuh seperti baris, seperti sapu lidi. Sapu lidi yang diikat seperti rambut adik-adik kalau dikucir. Siapa tuh adik-adik yang dari suka ujung ke dikucir? ujung ini berdampingan. Itu akan mengeluarkan kekuatan katanya. Nih, setiap serat-serat otot tersusun atas lusinan atau ratusan bagian yang lebih tipis lagi yang tadi disebut dengan myofiber. Nih, ada jutaan fibril di otot yang besar dan yang seperti kamu duga berisi ratusan benang yang lebih tipis lagi. Ada 2 jenis benang, yaitu aktin dan miosin. Ketika aktin bergerak melewati di antara miosin,
benang tersebut memendek dan otot itu berkontraksi atau bekerja, Kak Ola. Seperti tadi ya Kak Priska. Seperti tadi. Kak Ola angkat tas ini gak mau angkat lagi, berat. Ya, Nih. Kak Ola mengeluarkan sekali banyak tenaganya Aduh, karena sampai- ototnya berkontraksi nih untuk menahan beban yang berat seperti ini. Beda dengan Kak Ola angkat ini. Biasa aja, nggak mengepal, terus Tidak ototnya mengeluarkan juga. banyak tenaga. Nih katanya otot itu dikontrolnya sama siapa? Sama siapa? Adik-adik kemarin udah belajar loh. Iya, Di mana pusatnya semua? ada di otak adik-adik ya. Jadi kok otot itu dikontrol oleh otak yang mengirimkan pesan-pesan otak melalui saraf yang menyerupai tali. Nah, jadi sama seperti ini menyerupai tali juga nih. Ada juga seperti ini nih menyerupai tali katanya tuh. Dikirim Kak Priska. Ya. Jadi nyambung tuh adik-adik yang seperti tadi. Katanya otot ketika berkontraksi untuk mengirimkan pesan waktunya agak lama kalau Oh, waktunya agak lama katanya karena seratnya bergiliran mengirimkan tugas jadi mungkin bergantian kalau jalan mah harus iya. gantian mungkin nggak boleh nyerobot kalau nyerobot bisa tabrakan Karena seperti tadi itu itu ya Kak katanya Priska, ototnya seratnya banyak. ya Jadi kalau sekaligus nanti malah kram. malah jadi pusing adik-adik suka merasakan pusing atau tegang karena semua dalam satu waktu ingin selesai dalam satu waktu semua misalkan kerjaan yang huruf ini harus selesai menempel harus barengan jadi adik-adik cepet-cepetan makanya jadi lelah dan capek. Aduh. Nah itu ototnya bekerja dengan terlalu keras terlalu cepat jadi kenapa kita perlu santai supaya otot-ototnya tidak kenceng tidak kaku katanya begitu nih seperti yang ini ya adik-adik suka melakukan kegiatan ini kan nih dia melakukan otot apa sih ada otot apanya nih di sini Ada otot apa itu? otot lengannya yang bekerja. jari-jarinya bekerja ya nih jari-jarinya bekerja nih tapi dia sudah dikirimkan pesannya udah dikirimkan ke otak sama otak dikirimkan lagi ayo otot bekerja kamu harus menulis huruf nih di meja ayo lakukan nah dilakukan sama anak perempuan ini begitu katanya Anak perempuannya serius. iya Soalnya otaknya sudah berpikir untuk menulis. melakukan gerakan nah di lengan ini juga Kak selain ada Iya. otot nih ada yang begini nih Apa itu? tulang ada yang tahu tulang apa Kak Tulang apa coba? coba tulang apa ya Ini apa namanya? tuh Jari. Ternyata di dalam jaringan tulang di bagian tangan terdapat apa nih? Tulang lunak. Hah? Ada tulang lunak. Terus dia tumbuh kan? Apa itu namanya adik-adik? Yang Ada yang tahu biasanya mama adik-adik bilang, "Dek, ayo dipotong itu. Udah panjang, kalau enggak nanti bisa cakar-cakar." Apa namanya? Kuku. Namanya kuku. Kuku itu tumbuh ya dan harus dipotong biasanya 2 minggu sekali. Betul. Udah panjang. Karena kalau nggak dipotong bisa jadi sarang kuman. Jadi kumannya masuk-masuk ke kuku adik-adik. Kadang jadi bisa melukai temennya ya, suka kecakar Padahal tanpa nggak sengaja. sengaja. Nah begitu. Jadi adik-adik untuk menjaga kekuatan tangan kita harus selalu mencuci tangan juga supaya bersih, Iya. memakai sabun dengan air mengalir ya. Adik-adik itu tadi kita sudah cari tahu tentang otot lengan. Semoga hari ini cari tahu adik-adik bermanfaat dan bisa menambah ilmu adik-adik. Oke, Kak Ola? Oke, deh, Cukup Kak sampai Priska. sini saja. Iya. Nanti kita ketemu lagi. Dadah semuanya. Bye.